Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas aturan-aturan pada penentuan bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom di dalam senyawa. Bagaimana cara kita menentukan bilangan oksidasi? Terdapat aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi dari unsur bebas adalah 0. Jadi kita ingat kembali pengertian dari unsur bebas. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan kimia dengan unsur lain. Jadi, unsur bebas terdiri atas satu atau lebih atom yang sama. Ingat, pada konsep materi terdapat atom, kemudian molekul, di mana atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, dan molekul merupakan gabungan dari atom. Molekul terdapat dua macam, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk molekul unsur terdiri atas atom yang sama. Jadi kita lihat contohnya pada AU. AU merupakan unsur bebas, sehingga bilangan oksidasi dari AU sama dengan 0. H2, walaupun dia terdiri atas dua atom, tapi atomnya sama-sama H, atom yang sama. Jadi H2 juga merupakan unsur. Bilangan oksidasi dari H-nya sama dengan 0. S8 terdiri atas 8 atom S sama-sama S sehingga bilangan oksidasi S-nya juga sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan apabila suatu unsur berwujud padat seperti logam, maka unsur tersebut biasanya terdiri atas satu atom atau monoatom. Sebagai contoh, unsur besi simbolnya adalah Fe. Tembaga simbolnya adalah Cu. Sedangkan untuk yang berwujud gas, dia biasanya terdiri atas dua atom atau diatomik. Sebagai contoh, gas hidrogen memiliki dua atom H, oksigen atau O2 memiliki dua atom O. Aturan bilangan oksidasi yang kedua adalah bilangan oksidasi dari atom fluorin atau F sama dengan -1 pada semua senyawanya. Kenapa? Karena fluorin merupakan unsur yang sangat elektronegatif. Ingat pada sifat keperiodikan unsur. Jadi, bilangan oksidasi F pada NaF sama dengan -1, bilangan oksidasi F pada HF sama dengan -1. Tetapi, untuk golongan unsur F, yaitu golongan 7A, bilangan oksidasi dari golongan 7A apabila terdapat pada senyawa biner, maka bilangan oksidasinya sama dengan -1. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas dua atom yang berbeda. Contohnya, bilangan oksidasi dari Cl pada NaCl karena terdiri atas atom Na dan Cl, maka bilangan oksidasi Cl-nya sama dengan -1. Nah, terdapat pada golongan 7A. Bilangan oksidasi Cl pada HCl sama dengan -1 juga. Aturan yang ketiga adalah bilangan oksidasi dari atom logam dalam suatu senyawa selalu positif. Untuk logam golongan utama 1 sampai dengan 3A, 1A, 2A, dan 3A, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan golongannya. Jika golongan 1A seperti Li, Na, K, Rb, dan Cs, bilangan oksidasinya adalah +1. Golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, bilangan oksidasinya adalah +2. Dan golongan 3A, bilangan oksidasinya adalah +3. Bal, Gain, Tl. Sementara untuk logam golongan transisi atau golongan B, ada yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Sebagai contoh, bilangan oksidasi Fe dalam senyawa itu bisa +2 ataupun +3. Bilangan oksidasi Cu dalam senyawa ada yang +1 dan ada yang +2. Bilangan oksidasi Au dalam senyawa juga ada yang +1 dan ada yang +3. Aturan bilangan oksidasi selanjutnya adalah bilangan oksidasi dari H dalam senyawa adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida. Jadi, ini mempunyai pengecualian. H dalam senyawa biasanya adalah +1, tetapi pada senyawa hidrida, bilangan oksidasi dari H-nya adalah -1. Apa yang dimaksud dengan senyawa hidrida? Jadi, senyawa hidrida itu apabila atom H berikatan dengan atom logam. Kita ingat bahwa logam merupakan atom yang elektropositif, dia bilangan oksidasinya selalu positif. Maka jika NaH, LiH, BaH2, maka bilangan oksidasinya adalah -1. Ingat, Na golongan 1A, Li golongan 1A, Ba golongan 2A. Golongan 1, 2A sifatnya adalah logam. Sebagai contoh, bilangan oksidasi H dalam HCl
NH3H2SO4 ini merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom H, sehingga bilangan oksidasi H-nya sama dengan +1 karena dia berikatan dengan atom-atom non-logam. Sedangkan bilangan oksidasi H dalam senyawa NaH, BaH2, AlH3 karena Na merupakan logam, Ba juga merupakan logam, Al juga merupakan logam, maka bilangan oksidasinya adalah -1. Ingat, Na golongan 1, Ba golongan 2, dan Al golongan 3. Aturan bilangan oksidasi yang kelima. Bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2, kecuali terdapat pada senyawa peroksida. Peroksida itu berarti mempunyai kelebihan oksigen 1. H2O2 mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -1. Pengecualian selanjutnya pada senyawa superoksida. Sebagai contoh adalah KO2. KO2 memiliki bilangan oksidasi O adalah -1. Dan dalam senyawa F2O memiliki bilangan oksidasi O sama dengan +2 karena F sangat elektronegatif sehingga O-nya akan bersifat positif atau mempunyai muatan bilangan oksidasi positif 2. Sebagai contoh, bilangan oksidasi O dalam H2O, H2SO4, HClO3 sama dengan -2. Jadi, kita perlu menghafalkan untuk pengecualian dari O. O mempunyai bilangan oksidasi -2 kecuali pada senyawa-senyawa peroksida, superoksida, dan F2O. Aturan bilangan oksidasi selanjutnya adalah jumlah bilangan oksidasi. Jumlah bilangan oksidasi apabila terdapat pada senyawa netral sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan senyawa netral? Senyawa netral berarti senyawa yang tidak memiliki muatan. Sebagai contoh, dalam H2SO4, karena di sini tidak memiliki muatan, muatan biasanya dilambangkan sebagai pangkat positif atau negatif. Di sini ini dia tidak memiliki muatan, sehingga jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Di sini terdapat 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O, sehingga kita bisa menghitung 2 kali biloksnya H, hanya ada 2, ditambah 1 kali biloksnya S karena S-nya ada 1 atom, dan 4 kali biloksnya O, karena O-nya ada 4 atom, sama dengan 0. Begitu juga pada senyawa selanjutnya. Terdapat senyawa Na2CO3. Terdapat 2 atom Na sehingga 2 kali biloksnya Na ditambah dengan 1 atom C. Maka 1 kali biloksnya C ditambah 3 kali biloksnya O karena O-nya ada 3. Di sini tidak terdapat muatan positif atau negatif sehingga jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Perhatikan pada ion. Jumlah bilangan oksidasi pada ion sama dengan muatannya, karena ion adalah senyawa atau atom yang memiliki muatan. Ion ada 2, yaitu ion positif dan ion negatif, tergantung pada muatannya. Ion ada 2 macam, yaitu ion tunggal atau monoatom, karena dia terdiri di atas satu atom yang sama. Sebagai contoh, bilangan oksidasi Fe dalam Fe2+. Ini merupakan satu atom Fe, di mana Fe memiliki muatannya adalah +2, jadi bilangan oksidasi Fe dalam Fe2+ adalah +2, sesuai dengan muatannya. Bilangan oksidasi Na dalam Na+. Na ini merupakan atomnya, kemudian di sini dia terdiri atas satu atom, muatannya adalah +1, maka bilangan oksidasi Na dalam Na+ adalah +1. Begitu juga bilangan oksidasi S dalam S2-, karena di sini muatan S2- adalah -2, maka bilangan oksidasi S-nya sama dengan -2. Sedangkan untuk poliatom, ion poliatom terdiri atas lebih dari satu atom yang berbeda. Contohnya pada S2O3 2-. Kita lihat bahwa muatan dari senyawa tersebut, ion poliatom tersebut adalah -2, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan -2. Ini kita bisa hitung dengan menjumlahkan bilangan oksidasi dari atom-atomnya. Terdapat 2 atom S dan 3 atom O, sehingga 2 kali bilangan oksidasi S, S-nya ada 2, ditambah 3 kali bilangan oksidasinya O, karena O-nya ada 3 atom, sama dengan -2, sama dengan muatannya. Begitu juga pada ion NH4+, karena terdapat 1 atom N dan 4 atom H dengan muatannya adalah +1, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan +1. Jadi, 1 kali bilangan oksidasi N ditambah 4 kali bilangan oksidasi H sama dengan +1. Sebagai contoh, tentukan bilangan oksidasi pada beberapa senyawa berikut ini. Kita ingat kembali beberapa aturan mengenai bilangan oksidasi. Bisa kita ringkas jadi 6. Jadi, pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0, F sama dengan -1. Untuk logam, jika golongan 1A, 2A, 3A sesuai dengan golongannya, yaitu +1, +2, dan +3. Logam transisi bisa mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 untuk H +1, O-2, dan bilangan oksidasi jumlahnya kalau netral 0, ion sama dengan muatannya. Nah, di sini ada urutan-urutannya, jadi jika nanti terdapat H dan O, maka kita cari hanya dulu baru O.
Jika terdapat logam dan H, maka kita cari logamnya dulu, baru nanti H-nya. Jadi sesuai dengan urutan-urutan ini. Contohnya pada CH4. Pada CH4 merupakan senyawa netral karena dia tidak memiliki muatan. Jadi, di sini jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Bisa kita tuliskan ada C-nya 1 dan 4H. C ditambah 4H sama dengan 0. Jadi C ditambah 4 kali 1 karena H di sini diketahui 1, sementara kita disuruh menentukan C-nya. C plus 4 kali 1 sama dengan 0. Jadi nilai bilangan oksidasi dari C adalah min 4. Selanjutnya pada H2SO4. H2SO4 juga merupakan senyawa netral karena tidak memiliki muatan. Muatan itu adalah plus atau min yang biasanya sebagai pangkat dari senyawanya. H2SO4 terdapat 2 atom H, 2 kali H ditambah 1 atom S ditambah 4 kali atom O, jumlahnya 0. Di sini diketahui H, S, dan O. Yang diketahui adalah H dan O. H mempunyai bilangan oksidasi 1, jadi 2 kali 1, ditambah S, ditambah O-nya adalah min 2. 4 kali min 2 sama dengan 0. Jadi 2 tambah S min 8 sama dengan 0. S min 6 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi untuk S sama dengan plus 6. Kita bisa menggunakan cara panjang seperti ini, ataupun bisa menggunakan cara pendek. Lihat penjelasan berikut. H2SO4. Kita tuliskan saja bilangan oksidasi dari atomnya di bawahnya. Karena di sini diketahui H adalah plus 1, maka H-nya plus 1. Kita kalikan dengan jumlah atomnya, kita tuliskan di atasnya. Plus 1 kali 2 adalah plus 2. Yang diketahui lagi adalah O. O bilangan oksidasinya min 2, tuliskan min 2 di bawah, dan kalikan dengan jumlahnya 4, min 2 kali 4 adalah min 8. Dan karena muatannya 0, di sini merupakan senyawa netral, maka jumlahnya 0. Jadi plus 2 min 8 adalah min 6. Min 6, supaya jumlahnya 0, kita perlu tambahkan 6. Jadi bilangan oksidasi S-nya adalah plus 6. Pada C2O4, 2- merupakan ion, jadi jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, yaitu min 2. Ada 2 atom C ditambah dengan 4 atom O sama dengan min 2, maka 2C ditambah dengan 4 kali min 2, karena di sini O diketahui min 2 sama dengan min 2, 2C min 8 sama dengan min 2, maka nilai C-nya adalah plus 6 untuk 2 atom C. Jadi C sama dengan plus 6 per 2 sama dengan plus 3. Nilai bilangan oksidasi dari C-nya adalah plus 3. Kita bisa membandingkan C pada CH4 bilangan oksidasinya adalah min 4, sedangkan pada C2O4 2- bilangan oksidasinya adalah plus 3. Jadi satu atom itu bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Untuk cara pendeknya, bisa kita tuliskan C2O4. Bilangan oksidasi O sudah diketahui di sini min 2. Kita tuliskan min 2 di bawah. Kita kalikan dengan jumlahnya, atomnya ada 4. Min 2 kali 4 itu min 8. Dan jumlah bilangan oksidasinya adalah min 2. Jadi, min 8 supaya jadi min 2, kita perlu tambahkan 6. Nah, dari 6 ini punyanya 2 atom C. Jadi, untuk satu atom C ya plus 6 dibagi 2. Hasilnya adalah plus 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan oksidasi pada beberapa senyawa pengecualian untuk H dan O. Lihat pada NaH. NaH seharusnya H memiliki bilangan oksidasi umumnya adalah plus 1, tapi pada NaH malah mempunyai bilangan oksidasi min 1. Kenapa bisa seperti itu? Lihat aturannya. Aturan dari logam, logam itu positif sedangkan H adalah plus 1. Jadi pada aturan untuk bilangan oksidasi itu logam kita cari dulu baru kemudian H. Jadi kita bisa tuliskan untuk NaH karena Na merupakan golongan 1A, jadi bilangan oksidasi Na-nya adalah plus 1. Supaya jumlahnya sama dengan 0 karena di sini dia merupakan senyawa netral, maka bilangan oksidasi dari H-nya adalah min 1. Ingat urutan-urutan penentuan bilangan oksidasi. Begitu juga pada H2O2 di mana aturannya H lebih dulu daripada O, sehingga H kita tuliskan dulu, H itu biasanya adalah plus 1, dan plus 1 kita kalikan dengan jumlah atom H-nya ada 2, jadi plus 2, dan bilangan oksidasinya jumlahnya sama dengan 0, karena dia merupakan senyawa netral. Dari plus 2 supaya jadi 0, maka kita kurangi dengan 2, ini punyanya 2 atom O, sehingga min 2 dibagi 2 adalah min 1. Bilangan oksidasi O pada H2O2 adalah min 1. Dan juga pada NaO2. Na mempunyai bilangan oksidasi plus 1 karena Na terdapat pada golongan 1A. Sehingga di sini jumlah bilangan oksidasi sama dengan 0 karena merupakan senyawa netral. Jadi O itu mempunyai bilangan oksidasinya adalah min 1, kita bagi dengan 2 karena punya 2 atom, min 1 per 2.
Pada BaH2 ini juga merupakan senyawa hidrida, jadi Ba terdapat pada golongan 2A sehingga mempunyai bilangan oksidasi plus 2 sehingga untuk H-nya adalah min 2 karena supaya jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi min 2 punya 2 atom H sehingga hasilnya adalah min 2 dibagi 2, jadi bilangan oksidasi H pada BaH2 atau senyawa hidrida min 1. Pada F2O, kita ingat bahwa aturan F lebih dulu daripada O, di mana F merupakan unsur yang sangat elektronegatif dengan bilangan oksidasi pada semua senyawanya adalah min 1. Karena min 1 kita kalikan 2 menjadi min 2 dengan jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0 karena dia merupakan senyawa netral, maka O-nya juga mempunyai bilangan oksidasi plus 2. Dan pada HClO4, kita lihat pada HClO4, diketahui H adalah plus 1 kita tuliskan, O-nya adalah min 2, di mana min 2 kita kalikan 4, hasilnya adalah min 8, dengan jumlahnya adalah 0. Jadi, karena plus 1, di sini dikurangi dengan 8, hasilnya adalah min 7, supaya jadi 0, maka bilangan oksidasi dari Cl-nya adalah plus 7. Jadi, Cl mempunyai bilangan oksidasi plus 7. Begitu juga pada NaOCl. Diketahui Na mempunyai bilangan oksidasi plus 1, karena logam, kita tuliskan dulu logamnya, dan oksigen mempunyai bilangan oksidasi min 2. Min 2 plus 1, berarti min 1. Jadi, min 1 supaya jadi 0, karena jumlahnya 0, dia merupakan senyawa netral, maka untuk Cl, plus 1 min 2 itu jumlahnya min 1, supaya jadi 0 kita tambahkan 1. Bilangan oksidasi Cl-nya adalah plus 1. Lihat bilangan oksidasi Cl terdapat plus 1 pada NaOCl, sedangkan pada HClO4 adalah plus 7. Agar kalian lebih lancar dalam berlatih, silakan tentukan bilangan oksidasi pada soal berikut. Demikian pembahasan mengenai aturan-aturan pada penentuan bilangan oksidasi, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.